Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Davin Pratama dengan NIM akhir 052 bersama Hana Sabrina Azahra dengan NIM akhir 089. Di sini kami dari kelompok 8 kelas RB. Itu struktur beton tahap pertama. Penjelasan komponen. Ini merupakan gambaran umum gedung, kemudian menjelaskan spesifikasi material yang digunakan, kemudian preliminary, dimensi balok, plat kolom, kemudian pembebanan, kemudian tahapan pemodelan struktur gedung menggunakan etaps, pengecekan kesetimbangan gaya, kemudian rekapitulasi gaya dalam. Nah, berikut gambaran umum proyek. Proyek ini merancang sebuah struktur beton dengan seluruh elemen struktural adalah beton bertulang. Struktur ini didesain tahan terhadap beban gempa dengan sistem struktur sesuai dengan SNI 1726/2019. Struktur rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Nah, berikut spesifikasinya yaitu berfungsi sebagai sekolah 3 lantai. Kemudian mutu beton yang digunakan adalah 20 MPa dengan kuat tarik baja tulang lentur 400 MPa, kemudian tebal plat 125 mm. Nah, material yang bakal digunakan yaitu mutu beton FC Prime 20 MPa, kemudian beton bertulang yaitu 2400 km per kubik, kemudian kuat tarik baja tulangan lentur atau FY itu 400 MPa, kemudian kuat tarik baja tulangan geser atau FYS yaitu 240 MPa. Berat baja itu 7.850 kg per meter kubik. Tebal plat lantai 125 mm, nilai X 4 meter, nilai Y 4,5 meter, nilai H 3,5 meter, jumlah lantainya 3 lantai dan fungsi bangunan yaitu sebagai sekolah. Nah, ini preliminary yang dimana X ini merupakan bentang X ini sepanjang 4 meter, kemudian bentang Y itu panjang 4,5 meter, kemudian H ini sebagai tinggi per lantainya atau 3,5 meter. Kemudian balok menurut satu sisi ini itu didapatkan pada 4,5 dibagi 18,5, maka hasilnya 243,24 mm atau dibuatkan menjadi 25. Kemudian kalau dua sisi ini dimana dapat 214,3 itu yaitu 4500 dibagi 21, hasilnya 214,3, maka dibuatkan jadi 25. Nah, lebar balok ini kita dapatkan dari rumus sepertiga H sampai seper 2H. Yang pertama sepertiga H yaitu sepertiga kali 25, maka didapatkan 0,83 meter. Kemudian sepertiga seper 2H yaitu seper 2 kali 25 meter, maka dapat 12,5 meter cm. Nah, maka balok yang kita akan gunakan yaitu 25 kali 15. Nah, kemudian untuk plat ini, untuk mencari B ini itu dicari dari Y kali dibagi IX, maka hasilnya 1,125. Nah, syarat 1 itu sesuai ini 125 mm, kemudian syarat 2 itu dapat dari N ke kurung 0,8 plus N per 1400 dibagi 36 plus 9 kali B, maka hasilnya 0,1012. Kemudian syarat 3 itu
didapatkan dari 3 kali 1000 kali 0,8 plus 400 pas 1400 bagi 36, maka 130. Nah, kemudian untuk pembebanan kita itu menghitung beban hidup LL, kemudian beban hujan, kemudian beban mati, kemudian super deadlock, kemudian beban hidup atau LL. Nah, tadi beban hidup itu kan diketahui 2,4 dikali 18, makanya hasilnya 52,92 kN. Kemudian SIDL ini didapatkan dari H besar min H balok kali setengah tuh, maka hasilnya 9,375. Kemudian untuk LR ini didapatkan itu adalah beban hidup atap, yaitu didapatkan dari 0,96 kali 18. Nah, kemudian PU max ini 1,2 DL plus 1,2 SIDL plus 1,6 LL plus 0,5 LR, maka dapatkan 136,134 kN. Nah, untuk perhitungan batas bawah ini kita mendapatkan di angka 134,72. Nah, maka untuk kita mencari lebar kolom itu kita melihat dari bangunan satu lantai dulu terlebih dahulu, kemudian dilihat sampai ditemukan lebar kolom ini dibagi dari hasilnya, maka ketemunya 451,886, maka dibulatkan 450 mm, maka yang digunakan 4,5. Nah, ini yang sesuai saya jelaskan tadi. Untuk nilai X sebesar 4, Y sebesar 4,5, dan H sebesar 3,5. Untuk SN yang kita gunakan adalah 2847 min 2019 untuk bangunan gedung beton, SNI 1726 2019 bangunan tahan gempa, terus SNI 1727 2020 untuk beban. Nah, ini untuk yang balok tadi sudah kita ketahui ini dapat dari mana, bahwasannya ini sudah kita lakukan perhitungan pada kertas yang kita bikin. Ini untuk balok. Nah, ini merupakan balok 25x15, yaitu dari perhitungan ini didapatkan 15-25. Nah, untuk platnya berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 bagi berikut. Nah, remil kolom yaitu kita mencari pembebanan seperti dead load atau beban mati, beban hidup, live load, beban angin. Itu berdasarkan SNI 1727. Ini terjadi kesalahan, harusnya 45 cm kali 45 cm. Dapat disimpulkan bahwa dimensi kolom yang digunakan 450 meter dikarenakan 450 mm dikarenakan melihat keefektifan serta efisien nilai defensi tersebut.
kain digunakan plat 125 mm. Nah, ini berupa tahapan permodalan struktur gedung menggunakan etap. Yang pertama yaitu kita melihat model installation itu kita memakai metrik SI atau satuan internasional. Kemudian regionnya kita memilih user, dan ini merupakan kalau di dalam artikan bahasa Indonesia sudah SNI yang kita bakal gunakan. Nah, di sini kita new model quick temples yang kita menggunakan grid only, yang itu untuk X kita tadi kan ada 4 dan Y kita 4,5 dan H kita adalah 3,5 dan storage ini ketiga karena kita menggunakan 3 lantai. Kemudian pertama kita material properties, kita pertama itu membuat FC Prime 20 yang dimana masa runian 2400 dan modulus elektrisitasnya itu didapatkan dari 4200 kali akar dari FC Prime. FC Prime kita 20, maka dapatkan 21.019. Nah, kemudian kita modify show material property itu jangan lupa diganti ke 20 MPa. Nah, itu kita masuk ke rebar. Rebar ini adalah baja, yaitu dimana kita memilih materialnya tipe rebar. Terus kita masukkan masa pendirian 1850. Kemudian kita lanjut ke pemodelan balok. Itu kita pencet define material property, terus kita pencet frame section, kita pilih, kita menggunakan kan beton bertulang maka berbentuk persegi. Kemudian kita klik menggunakan material FC20 tadi, FC Prime 20, lalu kita oke. Nah, untuk kolom sama saja kita menggunakan define lagi, terus kita pilih lagi untuk berbentuk rectangle atau persegi, yang dimana kita bisa di sini memilih diameter yang kita bakal gunakan. Jangan lupa untuk material yang kita gunakan adalah FC20. Nah, kemudian untuk pemodelan plat itu kita memilih section properties, kemudian slab section. Nah, untuk slab sectionnya itu FC Prime 20. Nah, karena tadi ada kesalahan di ketebalannya, harusnya kita menggunakan 130 mm. Nah, untuk kita pertama, untuk pembuatan kolom kita pilih draw, terus quick draw kolom, terus baru kita select keseluruhan ini. Jangan lupa untuk diganti ke kolom, maka tampilan bakal keluar seperti ini. Dan semisal kita mau buat balok, kita draw lagi keseluruhan, tapi jangan lupa diganti ke properti yang balok. Nah, ini misalnya kalau emang kita sudah kasih kolom dan balok, dia bakal seperti ini. Nah, ini yang dimana dinamakan tadi kita juga jangan lupa untuk draw plat lantai kita, itu kita quick draw, terus kita tarik keseluruhan. Nah, itu kita assign, join, resisten, kita hidupin semuanya. Nah, ini untuk kita pembebanan jangan lupa kita masukin terlebih dahulu. Nah, kita kan tadi sudah melakukan perhitungan terkait bebanan, jangan lupa dimasukkan ke dalam etapsnya. Kemudian untuk uniform ini atau seragam, maka kita lakukan hal yang sama untuk pembebanannya disamaratakan. Nah, ini untuk story 3 itu terlihat ada pembebanan dead sama SDDL. Kemudian yang di lantai 2 itu beban hidup dan SDL. Untuk pertama itu beban hidup dan SDL. Nah, ini adalah animasi ketika emang pembebanan itu telah selesai. Dan jangan lupa
area outputnya kita hidupkan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.